Namaku Bayu yang akan menceritakan pengalamanku pada saat itu bekerja sebagai ojek online di daerah Bandung. Malam itu jam menunjukkan pukul 2. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku yang sudah 5 tahun bekerja sebagai ojek online di Bandung. Pada malam itu, aku mendapatkan sebuah orderan yang lokasinya lumayan jauh. Aku ingat sekali di daerah Dago Atas, dan tujuannya adalah sebuah pemakaman lama di dekat Cihampelas. Hah? Kok malam gini ada orderan di pemakaman? Tapi aku berpikir kembali. Aku melihat dompetku yang semakin menipis. Dengan ragu, aku menerima orderan tersebut. Dan akhirnya aku memulai perjalanan ke Dago Atas. Dan perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan yang remang-remang, dan 20 menit aku menempuh perjalanan ke Dago Atas. Akhirnya aku pun sampai di titik penjemputan. Aku sedikit terkejut. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, berdiri seorang wanita berambut panjang terurai, mengenakan selendang batik usang. Wajahnya sedikit pucat, matanya yang cekung, dan bibirnya kebiruan. "Mbak, pesan ojek ya?" Namun wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Aku menelan ludah. Firasat buruk semakin menjadi. Tapi, apa boleh buat, orderan ini sudah kuterima. "Silahkan mbak, ini helmnya." Wanita itu pun menaiki motorku dengan pelan dan kaku, seolah tanpa bobot. Dan aku merasa motorku tidak sama sekali berat. Aneh. Perjalanan pun dimulai. Di sepanjang jalan terasa sunyi mencekam. Tidak ada percakapan, tidak ada instruksi arah. Wanita itu hanya duduk diam di belakang. Hembusan napasnya pun tak terdengar. Aku beberapa kali melirik spion, namun setiap kali dia melihat ke belakang, yang terlihat hanyalah bayangan samar. Wanita itu seperti menyatu dengan kegelapan. Ketika aku sampai di rumah wanita tersebut, aku mencoba memecah keheningan. "Sudah sampai, Mbak?" Tetapi wanita itu hanya diam, layaknya seperti patung,
Tidak ada jawaban. Aku menghentikan motorku tepat di depan sebuah rumah yang cukup besar, bangunan yang tua. Wanita itu turun dari motor dengan gerakan yang sama pelannya. Dia berdiri membelakangiku, menghadap pada rumah tersebut. Rambut panjangnya berkibar-kibar ditiup angin malam. Aku menunggu pembayaran. Totalnya 17.000, Mbak. Namun wanita itu tidak bergerak sama sekali. Dia tetap berdiri mematung. Aku mulai jengkel campur takut. Aku mencoba ngomong sekali lagi. Mbak, maaf, pembayarannya. Perlahan wanita itu membalikkan badan. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih jelas di bawah cahaya bulan. Matanya yang cekung menatap kosong ke arahku. Namun yang aku takut dan hampir pingsan adalah senyum tipis yang tersinggung di bibirnya. Senyum itu memperlihatkan deretan gigi yang hitam dan runcing, seperti bukan gigi manusia. Tiba-tiba suara tawa melengking terdengar sangat dekat di telingaku, seolah berasal dari dalam helmnya sendiri. Tawa itu dingin, menyeramkan, dan membuat seluruh tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba aroma melati dan tanah basah semakin pekat bercampur dengan bau anjir yang tak dikenal. Dalam sekejap mata, wanita itu lenyap, hanya bayangan samar yang menari-nari di atas balkon rumah tua itu. Aku terdiam sejenak, jantungku berdegup kencang seolah ingin keluar dari dada. Dia menatap ke arahku dengan tatapan yang kosong. Tanpa pikir panjang, aku memutar balik motorku dengan cepat, tancap gas meninggalkan rumah tua itu. Aku tidak peduli lagi dengan uang 17.000 rupiah itu. Yang aku inginkan hanyalah pulang secepat mungkin dan melupakan kejadian malam ini. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menerima orderan pada malam hari, apalagi di malam Jumat ini. Pengalamanku itu terus menghantuiku, memberi pelajaran bahwa seharusnya aku tidak lagi ngojek pada malam hari. Keesokan harinya, aku bercerita kepada temanku yang sama bekerja sebagai ojek online. Jeril, gua semalam dapat orderan
dari pemakaman ke rumah tua yang berada di Jalan Muhammad Toha. Serius, Bay? Itu kan rumah itu udah lama kosong, Bay. Pada tahun 2015 ada sebuah peristiwa seorang wanita yang mengakhiri hidupnya. Hah? Sontak aku pun kaget. Berarti yang semalam itu setan. Dan aku pun tidak berani mengungkit cerita yang seram ini. Dan pada akhirnya aku ngojek lagi, tapi tidak malam hari.